Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan. Bersama saya Aulia Zahra dari Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan bahas tentang metode pembelajaran. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah manajemen keuangan. Selamat menonton. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Pertimbangan dalam memilih metode. Metode pembelajaran di satu kelas dapat berbeda dengan metode pembelajaran di kelas lainnya. Dalam memilih dan menentukan metode, guru perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Guru yang mengajar mesti mengetahui dengan jelas tujuan pembelajaran yang dilakukannya, sebab tujuan itulah yang menjadi sasaran dan pengarah bagi tindakan-tindakannya dalam menjalankan fungsinya sebagai guru dan pendidik. Yang kedua, kondisi dan karakteristik siswa. Guru mesti memperhatikan kondisi dan karakteristik siswa dalam menentukan metode. Kondisi yang dimaksud adalah yang menyangkut kondisi tubuh dan psikis mereka. Yang ketiga, sifat materi pembelajaran. Sifat materi pembelajaran juga turut menentukan metode pembelajaran. Materi yang berupa fakta-fakta dan informasi dapat disampaikan dengan metode ceramah. Yang keempat, ketersediaan fasilitas dan media. Ketersediaan fasilitas, media pembelajaran, dan alat peraga turut menentukan jenis metode pembelajaran. Yang kelima, tingkat partisipasi siswa. Partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Bila guru menginginkan siswa terlibat aktif secara merata, maka perlu memilihkan metode yang memungkinkan siswa untuk kerja kelompok, seperti pada metode diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan seterusnya. Jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengajar yang dicirikan oleh suatu keterkaitan pada suatu topik atau pokok pernyataan atau masalah di mana para peserta diskusi berusaha untuk mencapai suasana atau pendapat yang disepakati bersama maupun pemecahan terhadap suatu masalah dengan mengemukakan sejumlah data dan argumentasi. Metode diskusi juga memiliki beberapa hambatan, yaitu sebagai berikut. Yang ketiga ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah suatu cara penyampaian pelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Metode ini dimaksudkan untuk menjajaki sejauh mana siswa telah memiliki pengetahuan dasar mengenai materi yang akan dipelajari, memusatkan perhatian siswa, serta melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Yang keempat ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan pada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang ahli dalam topik bahasan yang harus didemonstrasikan. Yang kelima ada metode eksperimen atau percobaan. Metode pembelajaran eksperimental adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Yang keenam ada metode study tour atau karya wisata. Metode ini adalah metode mengajar dengan mengajak siswa mengunjungi suatu objek guna memperluas pengetahuan, dan selanjutnya peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh pendidik. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya, di antara sebagai berikut. Yang ketujuh ada metode drill atau latihan keterampilan. Metode ini adalah suatu metode mengajar dengan memberikan kegiatan latihan keterampilan secara berulang-ulang kepada peserta didik agar siswa memiliki keterampilan yang lebih tinggi terkait materi yang dipelajari. Metode drill bertujuan melahirkan keterampilan melakukan sesuatu serta membentuk kebiasaan atau pola yang otomatis pada peserta didik. Yang terakhir ada metode simulasi. Metode simulasi digunakan untuk mengajarkan siswa dengan menerapkan sesuatu yang hampir serupa dengan kejadian yang sebenarnya. Tujuannya untuk meningkatkan aktivitas belajar dan keterampilan siswa melakukan suatu keterampilan, melatih kerjasama kelompok, dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum, terima kasih.